Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Pak Guru. Masih dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran PKKR. Tajuk materi hari ini kita akan belajar merawat sistem pengisian. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran dalam proses belajar. Berdoa dipersilakan. Cukup. Terus seperti biasanya ya, silahkan kalian mengisi link kehadiran dan juga mengerjakan tugas yang Pak Guru berikan melalui link penugasan. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Bagaimana merawat sistem pengisian? Merawat sistem pengisian merupakan upaya untuk memastikan kondisi sistem pengisian kondisi baik. Perawatan dilakukan dengan cara memeriksa komponen sistem pengisian, yaitu baterai, fuse, fusible, indikator pengisian, bel, arus, dan tegangan pengisian. Sekarang kita masuk ke poin A, pemeriksaan baterai. Di sini pemeriksaan baterai harus dilakukan secara periodik agar baterai selalu dalam kondisi yang baik dan tidak menimbulkan gangguan saat kendaraan beroperasi. Pemeriksaan baterai meliputi pemeriksaan visual, pemeriksaan elektrolit. Sekarang masuk ke pemeriksaan visual ya. Di sini pemeriksaan visual merupakan pemeriksaan dengan cara mengamati bagian-bagian baterai. Bagian-bagian baterai yang sering mengalami kerusakan diantaranya kotak baterai retak atau elektrolit bocor. Terus terminal baterai korosi, kendor atau tutup pelindung hilang. Di sini berarti bisa terminal positif baterai atau terminal negatif baterai. Terus yang berikutnya, kabel baterai korosi, isolator retak atau keras. Bisa juga jumlah elektrolit baterai berkurang atau berlebihan. Terus yang berikutnya, klem baterai kendor atau berkarat. Perhatikan di sebelah kanan juga sudah ada gambar pemeriksaan visual pada baterai. Mulai ada gambaran ya, pemeriksaan visual. Oke, kita lanjut. Sekarang pemeriksaan elektrolit baterai. Di sini pemeriksaan elektrolit baterai meliputi pemeriksaan jumlah dan berat jenis elektrolit. Jumlah elektrolit baterai harus selalu dikontrol. Jumlah yang baik adalah di antara tanda batas up level dan low level. Jumlah elektrolit yang kurang dari yang ditentukan dapat menyebabkan sel baterai cepat rusak. Sedangkan
Jumlah elektrolit berlebihan menyebabkan tumpahnya elektrolit saat baterai panas akibat pengisian atau pengosongan berlebihan. Bila jumlah elektrolit baterai kurang, maka harus ditambah. Untuk menambah jumlah elektrolit yang kurang, cukup dengan menambah H2O, ya, atau terjual dengan nama air aki. Nah, di sini juga ada gambarnya, membaca berat jenis elektrolit baterai. Oke, kita lanjut. Di sini pemeriksaan berat jenis elektrolit baterai menggunakan apa? Alat hidrometer. Ya. Pemeriksaan berat jenis elektrolit baterai merupakan salah satu metode untuk mengetahui kapasitas energi listrik yang tersimpan pada baterai. Baterai penuh pada suhu 20 derajat Celcius mempunyai berat jenis 1,27 sampai 1,28 dan baterai kosong mempunyai berat jenis 1,100 sampai 1,130. Nah, di sini sudah ada tabel ya, hasil pengukuran, terus apa yang harus dilakukan atau tindakannya, kan gitu ya. Bila mana hasil pengukuran 1,280 atau lebih, berarti yang harus dilakukan tambahkan air suling agar berat jenis berkurang ya. Bila mana hasil pengukuran 1,220 sampai 1,270, berarti tidak perlu tindakan. Bila mana hasil pengukuran 1,210 atau kurang, lakukan pengisian penuh. Ukur berat jenis. Bila masih di bawah 1,210, ganti baterai. Terus ketika melakukan hasil pengukuran ternyata perbedaan antar sel kurang dari 0,040, tidak perlu tindakan. Terus ternyata perbedaan berat jenis antar sel 0,040 atau lebih, lakukan pengisian penuh. Ukur berat jenis. Bila berat jenis antar sel melebihi 0,030, setel berat jenis. Bila tidak bisa dilakukan, ganti baterai. Oke, seperti itu ya ketika melakukan pemeriksaan elektrolit. Nah, semoga bisa memahami ya. Oke, kita lanjut. Sekarang pemeriksaan yang berikutnya. Poin B, pemeriksaan sekring dan fusibeling. Sekring merupakan alat pengaman rangkaian dari arus berlebihan akibat hubung pendek maupun beban berlebihan. Terdapat dua model sekring, yaitu model tabung atau cartridge dan model pipih blade. Ganti sekring dengan bentuk dan ukuran yang sama. Bila saat dipasang sekring selalu putus, dicari dahulu penyebabnya. Jangan ganti sekring dengan ukuran yang lebih besar karena sangat berbahaya. Mulai ada gambaran. Lanjut. Fusibeling berfungsi sebagai alat pengaman sekelompok rangkai dari beban berlebihan atau hubung singkat. Sama dengan fuse, tetapi ukuran fusibeling lebih dari 30 ampere. Nah, di sini perhatikan gambarnya ya. Kotak sekring dan jenis sekring. Tipe cartridge sama blade. Nah, kan gitu.
Terus yang bawah itu gambar view sibling. Oke, kita lanjut. Sekarang pemeriksaan yang poin C, pemeriksaan lampu pengisian. Lampu pengisian berfungsi sebagai indikator sistem pengisian. Saat mesin hidup dan sistem pengisian berfungsi, maka lampu akan mati. Namun, bila sistem pengisian tidak berfungsi, maka lampu indikator akan menyala. Lampu indikator pengisian dipasang pada panel meter kombinasi dengan gambar baterai. Perhatikan sebelah kanan gambar indikator lampu pengisian pada meter kombinasi. Di situ ada simbol aki. Nah, itu indikator pengisian. Jadi ketika kalian mengecek di kendaraan mobil saat di starter, maka indikator pengisiannya akan menyala. Nah, harus selalu diperiksa. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang yang berikutnya, pemeriksaan bel ya. Poin D. Di sini bel berfungsi untuk memindahkan daya putar mesin ke alternator. Bila bel aus atau karet sudah keras, tegangan kurang akan menyebabkan efisiensi pemindahan daya rendah atau terjadi slip. Mengatasi hal tersebut, maka lakukan pemeriksaan bel dengan langkah kerja sebagai berikut. Perhatikan gambarnya, memeriksa dan menyetel V-bel. Diperiksa, dicek secara visual, dilihat ada keretakan atau tidak. Nah, kan gitu. Setelah itu yang sebelahnya ada gambar ya. Periksa kondisi V-bel dan pasang V-bel alternator. Pemeriksaan tegangan dengan cara menekan V-bel dengan kekuatan 10 kg. Maka defleksi bel yang lama sebesar 7-10 mm dan bel baru 5-7 mm. Nah, ketika sudah mendapat tegangan ya, terus diukur menggunakan penggaris. Nah, disitu kan ada gambar defleksi. Nah, disitulah kira-kira berapa milimeter defleksinya, kan gitu ya, untuk pemeriksaan bel pada alternator. Oke, kita lanjut. Untuk jenis multi V-bel, periksa pemasangan dengan puli. Pemeriksaan bel tipe multi V ya. Besar defleksi untuk bel lama sebesar 7-8 mili. Sedangkan bel baru 5-7 mm. Bila menggunakan alat seperti gambar di samping, maka tegangannya untuk bel baru 45-55 kg dan bel lama 20-35 kg. Ini menggunakan SST, Special Service Tool, alat khusus untuk mengecek tegangan bel ya. Perhatikan gambarnya baik-baik. Di situ juga ada gambar posisi betul dan salah ya. Mulai ada gambaran, insya Allah bisa. Oke, kita lanjut. Bila tegangan tidak tepat, berarti setel tegangan V-bel dengan cara mengatur mur penyetel. Bila tegangan sudah tepat, kencangkan mur kontra atau mur pengunci ya pada penyetel tegangan V-bel. Perhatikan gambarnya,
Di situ ada mur penyetel, ada mur pengunci untuk vibelnya. Ya. Di sini maksudnya model penyetelan tegangan vibel. Kalian harus paham bagaimana cara menyetel supaya dalam melakukan perawatan benar-benar bagus, kan gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang pemeriksaan yang berikutnya, poin E, pemeriksaan arus dan tegangan pengisian dengan beban. Nah, di sini berarti kalian harus hidupkan beban kelistrikan, yaitu lampu dan peralatan yang lain. Baca penunjukan alat ukur. Jadi mobil starter berarti mesin nyala, ya. Terus nyalakan lampu supaya ada beban kelistrikan. Seperti itu. Terus dipasang alatnya, dibaca hasilnya. Untuk arusnya itu 30 ampere lebih. Untuk tegangannya 13,8 sampai 14,8 volt. Lah, untuk gambarnya yang atas itu untuk tegangan. Yang bawah hasil ukuran arus. Harus bisa membaca dari alat ukurnya. Kan gitu ya. Oke, lanjut. Di sini bila arus dan tegangan saat pemeriksaan kurang dari spesifikasi, maka lakukan langkah pemeriksaan. Yang pertama, periksa tegangan antara positif baterai dengan terminal B alternator. Tegangan harus 0 volt. Bila terdapat tegangan, berarti ada sambungan yang kurang kuat atau putus. Yang berikutnya, periksa tegangan antara bodi alternator dengan terminal negatif baterai. Tegangan harus 0 volt. Bila ada tegangan, maka pemasangan alternator kurang baik atau terminal kotor, kabel massa kendor atau karat. Nah, di sini ada gambarnya pemeriksaan kabel atau konektor kotor atau kendor. Step by step sehingga kalian dalam melakukan perawatan benar-benar urut, kan gitu, tidak ada yang kelewatan. Bila mana ada yang kelewatan berarti kurang teliti. Nah, oke. Oke, sudah selesai untuk materi perawatan sistem pengisian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jaga selalu kesehatan, ibadahnya ditingkatkan terus. Sampai ketemu di materi berikutnya. Bila mana banyak kurangnya mohon maaf. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.